Gue cukup yakin bahwa nggak sedikit dari kita yang punya mimpi atau passion yang mau diwujudkan. Tapi nggak jarang kita mengalami masalah gitu. Bisa karena orang tua yang nggak sesuai keinginannya sama kita. Atau bisa juga lo udah milih buat ada di satu jurusan tapi ngerasa nggak cocok. Atau bahkan bisa juga karena masalah diri sendiri gitu. Kita overthinking dan bimbang mulu ketika harus memilih jurusan kuliah. Atau memilih mau kerja di mana dan harus ngapain gitu ke depannya. Kalau istilah kerennya, gejala-gejala tadi sebenarnya adalah tanda bahwa lo masih bingung gitu akan makna hidup lo. Dan lo mengalami apa yang disebut sebagai quarter life crisis. Nah, kalau lo ngerasa kayak gitu harus ngapain nih? Well, di video kali ini gue bakalan ngejelasin tentang gimana caranya untuk menemukan passion, menemukan tujuan hidup, dan ngebuat lo bisa keluar dari quarter life crisis. Dan yang menarik lagi, kali ini gue bakalan ngebawa perkataan-perkataan dari para filsuf sebagai solusinya. Kalau lo pengen dapat semua insight-nya, lo tonton video ini sampai habis, oke? Kalau lo bingung sama makna hidup ini, bingung juga sama passion lo, atau kalau lo ngerasa bahwa lo itu sedang ada di fase quarter life crisis, hal-hal ini sebenarnya wajar banget dan umum dialami banyak orang. Terutama kalau lo ada di rentang umur 15-30 tahun. Karena emang ini adalah fase eksplorasi identitas gitu ya. Tapi meskipun wajar ya, dampaknya memang cukup negatif gitu. Gak jarang ada yang ngerasain gejala depresi, ada yang cemas, overthinking, bahkan gejalanya sampai ke fisik gitu. Gangguan psikosomatis di mana kita jadi sakit atau pusing. Tapi yang memang udah sewajarnya di periode ini orang bakalan mengalami krisis fisik ataupun emosional gitu. Tapi gak apa-apa, lo tetap bisa do something dalam menghadapi ini. Lo bisa menemukan makna hidup lo, masih bisa kok, dan lepas dari quarter life crisis. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan kita belajar sama filsuf-filsuf zaman dulu. Siapa aja tuh? Dari mulai filsuf Yunani sampai ilmuwan yang emang nyari tahu secara mendalam tentang ini. Mulai dari Plato sampai Friedrich Nietzsche gitu. Apa aja tuh wejangan mereka tentang makna hidup, tentang passion. Nah, kalau kata mereka, yang perlu lo lakuin adalah hal-hal ini. Pertama ya, tips pertama, lo harus temukan passion lo. Ini adalah perkataan dari salah satu filsuf Yunani yaitu Plato. Nah, menurut Plato, passion itu sebenarnya bisa ngebuat lo hidup lebih utuh. Bisa ngebuat lo mirip kayak tagline 1% lah, yaitu hidup seutuhnya. Kenapa sih passion bisa bikin hidup kita lebih lengkap dan utuh menurut Plato gitu? Karena gini, passion itu adalah suatu emosi yang berupa dorongan untuk ngelakuin sesuatu hal yang memenuhi tujuan hidup kita gitu. Sekaligus ini bakal menimbulkan kebahagiaan buat kita. Makanya, tanpa passion, banyak orang yang pada akhirnya nyerah, kecewa, dan terus-menerus terjebak di kondisi yang melelahkan gitu menurut mereka. Kerja ya kerja terus gitu. Terus pacaran tanpa passion ya udah gitu, hambar gitu kan. Tapi kalau ada passion, seseorang dapat mengatasi ya, bisa mengatasi hambatan, nyelesain masalah, dan ngehindarin tantangan yang disebabkan dari ketidaktahuan akan passion itu apa. Nah, jadi kalau lo bisa menemukan passion, dampaknya adalah lo akan ngerasa lebih punya kontrol sama hidup lo. Lo juga bakalan ngerasa lebih kenal sama siapa diri lo, dan pandangan diri lo bakalan jauh lebih positif. So, itu adalah langkah pertama ya. Lo harus temukan passion lo. Cari tahu tuh passion lo apa. Cara praktisnya gimana? Nah, sebenarnya caranya banyak. Lo bisa tuh catat hal-hal yang lo suka, ada apa aja. Kalau bingung lo bisa ngerjain psikotes ya. Ada banyak banget psikotes gratis di 1%.net. Atau lo juga bisa ikut tes minat karir sambil konsultasi sama mentor 1%. Kalau mau dapat penjelasan lebih lengkap, lo juga bisa ikut kelas online 1%. Ya penjelasan kayak gini nih, kayak materi-materi kayak gini. Karena ada banyak topik yang bisa ngebantu lo lebih kenal sama diri lo dan sama passion lo. Lo tinggal ngelakuin satu-satu tuh. Kalau memang lo ngerasa bahwa lo belum menemukan passion lo. Banyak lah tipsnya gitu ya. Itu tips yang pertama, lo harus menemukan passion lo. Tips yang kedua, coba ikuti dan jalani passion lo. Setelah lo ngerasa bahwa lo udah nemuin passion itu, masalah umum orang-orang adalah seringkali kita galau gitu, dilema. Ngikutin passion atau gaji? Apakah harus ngikutin yang disuka atau yang disuruh keluarga atau pacar gitu? Dan lain sebagainya. Nah, kalau kata David Hume, kalau lo dilema kayak gitu, sebenarnya yang harus diikutin sama lo adalah lo ikut passionnya aja. Jadinya lo ikutin passion aja. Nah, kenapa tuh kalau kata David Hume, lo harus follow passion lo aja dibandingkan yang lain gitu? Karena gini, passion itu adalah hal yang nentuin motivasi lo. Passion drives knowledge gitu. Kalau kata David Hume kayak gitu. Jadi yang nentuin kita bakal semangat atau enggak sebenarnya adalah passionnya. Sementara hal lain yang mungkin lebih nyambung di logika kita, di rasionalisasi kita. Contohnya kayak misalnya, oh iya kalau kerja di sini uangnya lebih banyak gitu. Atau norma masyarakat gitu ya. Atau suruhan orang lain. Ya kalau kata Hume itu
semua itu, uang, norma, dan lain sebagainya, itu hanya berfungsi untuk merasionalisasi dan memberikan pemahaman pada apa yang menjadi motivasi kita. Jadi tugasnya tuh adalah untuk memahami doang logika tuh ya, uang dan lain sebagainya. Bukan untuk menentukan kita tuh mau kemana. Yang menjadi penentu sebenarnya adalah passion gitu. Ibaratnya gini, passion itu adalah bosnya dan logika atau rasionalisasi di baliknya adalah budaknya. Kalau menurut Hume, passion itu adalah sesuatu yang udah ada dari awal gitu, dan ada dalam diri lo dari dulu gitu. Hal yang tanpa lo sadari sebenarnya adalah diri lo banget gitu. Bahkan Steve Jobs saja bilang gini kan gitu, follow your heart and intuition. Every other thing is secondary. Oke? Jadi kalau kata Hume, follow your passion aja gitu. Kalau lo ada di dilema, ikutin passion lo aja. Oke? Nah, tips yang ketiga, setelah lo tahu dan lo ngejar passion lo follow your passion gitu, lo juga harus mengetahui batas dari passion lo. Nah, ini agak berlawanan ya sama yang tadi. Karena gini, kalau lo terlalu berlebihan, ini bisa jadi dampaknya negatif. Kalau ini adalah pendapat dari Friedrich Nietzsche. Kalau menurut Nietzsche, jangan sampai lo berpikir bahwa passion itu akan nyelesain segalanya. Kenapa? Karena kalau menurut dia, passion lo juga punya batasan gitu. Berkaitan sama poin sebelumnya, kita tahu passion itu udah ada dari awal, dari dalam diri kita. Nietzsche juga punya pendapat yang sama, karena memang menurut dia ya passion itu adalah bagian dari insting drive kita. Nah, karena ini adalah insting drive, salah satu faktor yang internal gitu ya, ada dalam diri kita. Passion ini sebenarnya bisa sepowerful itu kekuatannya. Tapi sayangnya bisa juga sedestruktif itu. Jadi penggunaannya kalau menurut Nietzsche itu harus secukupnya. Jadi kalau menurut Nietzsche, passion itu sebenarnya ibarat api. Kalau penggunaannya terlalu berlebihan, lo bisa kebakar men gitu. Tapi kalau dikontrol dengan baik, lo sebenarnya bisa memanfaatkan itu sebagai hal yang akan menghangatkan lo dan bikin lo semangat terus-terusan. Nah makanya memang salah satu kutipan yang dibilang sama Friedrich Nietzsche adalah gini, we must be okay with allowing this flame to burn brightly. Jadi gak apa-apa, passion itu memang harus dan wajib ada, tapi kita harus tahu juga batasan dan sifat destruktif dari passion itu sendiri. Nah itu ya tips yang ketiga. Tips yang terakhir, kalau misalnya lo sampai saat ini masih ngerasa kesulitan nemuin passion lo masih bingung sama makna hidup lo dan kayak ngerasa lo tuh banyak masalah gitu dalam diri lo, sebenarnya salah satu hal yang bisa lo lakuin adalah dengan ikut kelas online 1%. Kalau lo ngerasa video-video YouTube gratis 1% kayak yang ini ya, itu udah ngebantu lo banget, kelas online ini bakalan ngebantu lo jauh lebih banyak lah pokoknya. Kenapa? Karena lo bakalan dapat penjelasan yang lebih komprehensif dan lengkap dari founders ya. Salah satunya gue, mentor, dan psikolog 1% juga yang bakal ngebantu lo mengenali diri lo lebih dalam dan ngembangin diri lo gitu di berbagai masalah yang memang lo alami. Lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet sekaligus dengan psikotes biar lo bisa tahu diri lo lebih dalam dan lo bisa dapat follow up tugas juga. Jadi kayak abis lo ikut kelas nih, lo bakalan dapet worksheetnya nih buat lo kerjain. Buat topiknya sendiri kita ada banyak banget ya kelas online yang bisa nyelesain masalah yang lo alami. Dan karena kita bikin topik kelas online ini berdasarkan riset, pasti temanya banyak yang relate sama lo. Kalau lo ngerasa YouTube ini banyak yang relate sama lo, well, ya kita bikinnya based on riset gitu. Dan ya pastinya ini dialami sama banyak orang, termasuk lo yang nonton di video ini. So saran gue, lo buka tuh 1%.net atau link yang udah gue taruh di deskripsi untuk explore kelas online-nya. Lo explore aja tuh websitenya. Lo ikut layanan konsultasinya mungkin, atau lo ikut tes gratisnya, karena banyak psikotes gratis ya. Lo ikut webinarnya, atau kelas online yang 1% sediain, yang tadi udah gue jelasin gitu. Akhir kata gue berharap semoga video ini bisa ngebantu lo berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa? Supaya lo bisa hidup seutuhnya. Oke, gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di kelas online 1%. Thanks.